Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di India pada bulan Oktober kemarin, yang mana ada seorang pria dieksekusi oleh dua orang pria lainnya yang didalangi oleh pacar dari korban sendiri. Tindakan keji tersebut dilakukan oleh pelaku karena dia merasa kesal saat mengetahui kalau selama ini pacarnya merekam secara diam-diam saat mereka melakukan hubungan badan. Dia juga merasa takut jika rekaman tersebut tersebar, reputasinya sebagai mahasiswi jurusan forensik pasti akan tercoreng. Dan akhirnya dengan memanfaatkan ilmu forensik yang dia pelajari selama ini, dia pun membuat sebuah skenario yang hampir membuat penyidik tertipu. Penyidik awalnya menduga kalau ini bukanlah sebuah aksi pengeksekusian, melainkan hanyalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Namun tetap saja tidak pernah ada suatu kejahatan yang sangat sempurna. Dan akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara India, tepatnya di wilayah Gandhi Vihar, Timarpur, Delhi, tinggallah seorang pria yang berusia 32 tahun di sebuah rumah susun atau yang biasa disebut dengan rusun. Nama pria itu adalah Ramkesh Mena. Di dalam rusun yang dia tempati terdapat dua kamar, tetapi di rusun itu dia hanya tinggal seorang diri karena Ramkesh ini berpisah rumah dengan keluarganya. Meski tempat tinggal mereka berbeda, tak membangun jarak antara dia dan keluarganya. Mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Ramkesh dengan kedua orang tuanya juga kerap kali berbincang melalui panggilan ponsel. Keluarga Ramkesh mengenal putra mereka sebagai pribadi yang rajin. Keluarganya sangat mengetahui kalau Ramkesh mempunyai mimpi untuk lolos dalam tahapan ujian UPSC yang ada di India. Yang mana ujian tersebut adalah ujian yang diselenggarakan untuk merekrut kandidat ke berbagai layanan sipil di pemerintahan India. Saat itu Ramkesh belum bekerja. Setelah lulus kuliah, kesehariannya hanya fokus pada belajar untuk ujian UPSC saja. Bertahun-tahun Ramkesh menghabiskan waktunya dengan setumpuk buku di rusun kecilnya. Dia tak pernah merasa bosan ataupun lelah. Ramkesh sangat menikmati prosesnya tersebut. Tetangga rusunnya bahkan tak banyak mengenal Ramkesh karena dia sangat jarang bergaul. Tak hanya para tetangga, teman-teman terdekatnya pun mengenal Ramkesh sebagai pria yang pendiam. Ramkesh tak suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia hanya senang membaca buku. Sampai pada akhirnya, sekitar bulan Mei tahun 2025, Ramkesh tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang menjadi temannya. Ketika itu, perempuan tersebut baru saja pindah ke wilayah Delhi. Dia tengah menyusuri sekitar rusun untuk mencari tempat tinggal. Dan setelah berkenalan, Ramkesh baru mengetahui kalau dia bernama Amrita Chauhan, seorang perempuan berusia 21 tahun yang berasal dari Moradabad, Uttar Pradesh. Mengetahui Ramkesh mempunyai satu kamar kosong, Amrita memintanya untuk menyewakan satu kamar di dalam rusunnya. Melihat Amrita yang kesulitan, akhirnya Ramkesh pun menerima tawarannya. Dia membantu Amrita dengan menyewakan satu kamarnya. Dan pada hari itu juga mereka tinggal di satu rumah yang sama. Dalam pertemuan pertama, Amrita menjelaskan kalau dia merupakan mahasiswi yang baru saja menempuh jurusan Forensic Science. Kemudian hari ke hari pun berlalu. Semula ruang rumah yang terlihat sepi sekarang beralih. Ramkesh mempunyai teman untuk berdiskusi. Setiap harinya Amrita juga berbagi kesenangannya tentang ilmu forensik yang baru saja dia pelajari di kampus. Sedangkan Ramkesh juga berbagi ilmu dari buku-buku yang selama ini dia baca. Perbincangan tersebut ternyata tak hanya membangun suasana rumah jadi lebih ramai dan hangat, tetapi juga membangun rasa nyaman di antara keduanya. Pada akhirnya, ketika bulan sudah berganti menjadi bulan Juni tahun 2025, Ramkesh dan Amrita pun resmi berpacaran.
Semenjak menjalin hubungan asmara, Amrita lebih sering menghabiskan waktunya bersama Ramkes dibanding teman-teman di kampusnya. Selayaknya seseorang yang tengah kasmaran, keduanya ingin selalu bersama sehingga ada waktu di mana mereka tidur di satu ruang kamar yang sama. Dengan rasa kasih yang dimiliki Amrita, dia sangat percaya kepada Ramkes. Lalu singkat cerita, di akhir bulan Agustus tahun 2025, hubungan keduanya tiba-tiba mulai merenggang. Hal ini bermula ketika di suatu pagi Amrita tengah duduk di meja makan. Dia meraih laptop milik Ramkes yang ada di atas meja. Dan di saat itu dia berniat mencari sesuatu untuk tugasnya. Tetapi tak disangka olehnya, dia justru menemukan foto-foto dan video dirinya yang tengah berbagi keintiman dengan Ramkes. Semua foto dan video tersebut diambil tanpa sepengetahuannya, sehingga Amrita pun langsung menghapus itu semua dari laptop Ramkes. Tak lama kemudian, setelah mengetahui Amrita menghapus fotonya, Ramkes justru menunjukkan amarahnya. Dia menganggap foto dan video tersebut sudah jadi milik pribadinya. Dia juga mengaku kalau foto-foto dan video tersebut ternyata sudah dipindahkan olehnya ke dalam sebuah harddisk. Mendengar hal itu, Amrita sangat merasa dirugikan. Dengan nada tinggi, dia meminta harddisk tersebut. Dia marah sekaligus takut akan tersebar foto dan video tak senonoh itu. Sejak saat itu, Amrita mulai menjaga jarak dengan Ramkes. Setiap kali Amrita berdekatan dengan Ramkes, dia selalu mengingat foto dan video tersebut. Namun meski begitu, hubungan mereka tidak berakhir. Hanya saja berbeda dengan sebelumnya. Kini keduanya tak lagi banyak berbincang. Sampai pada akhir bulan September tahun 2025, Amrita mendapati Ramkes yang tengah membuka harddisk di laptopnya. Di sana terlihat Ramkes yang sedang melihat foto dan video dirinya. Melihat itu, amarah Amrita seketika memuncak. Dia langsung berjalan keluar rumah dengan ponsel yang dia genggam. Di depan rumah susun tersebut, jarinya sibuk mencari nomor telepon seseorang. Melihat satu kontak bernama Sumit Kashyap, Amrita langsung menghubunginya melalui panggilan telepon. Sumit merupakan pria berusia 27 tahun. Dia adalah mantan pacar Amrita di Moradaban. Sumit saat itu sudah bekerja sebagai distributor LPG. Dalam panggilan telepon itu, Amrita mengadu kepada Sumit terkait Ramkes yang mengambil foto dirinya secara diam-diam. Mendengar hal itu, amarah Sumit pun ikut memuncak. Dia turut merasa kesal atas perbuatan Ramkes. Di tengah percakapan tersebut, Sumit menawarkan diri untuk membantu Amrita agar dapat mengambil harddisk itu. Namun untuk bisa melancarkan rencana, Sumit berkata kalau Ramkes harus disingkirkan terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya setelah beberapa hari kemudian, Sumit menemui Amrita yang berada di wilayah Delhi. Dia tak hanya membawa rencana, tetapi juga membawa seorang teman lainnya yang bersedia membantu rencana tersebut. Dan temannya tersebut bernama Sandep. Di tengah pertemuan itu, Sumit menjelaskan pada Amrita suatu cara menyingkirkan Ramkes. Mendengar rencana tersebut, Amrita pun langsung setuju. Sebagai pencinta ilmu forensik, belum adanya gelar atau pengalaman yang dia dapatkan. Tetapi Amrita sudah merasa penasaran jika dia melakukan sesuatu yang berkenaan dengan forensik di dunia nyata. Berlanjut pada tanggal 4 Oktober 2025, ketiganya mendatangi tempat tinggal Ramkes. Mereka tak langsung masuk dan melakukan aksinya. Sumit dan Sandep yang belum mengetahui lokasi, mereka perlu mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi tempat tersebut agar mereka bisa menyesuaikan dengan rencana yang telah mereka siapkan. Akhirnya, rencana mereka sudah dianggap siap setelah kurang dari seminggu lamanya. Saat itu sudah memasuki tanggal 6 Oktober 2025. Di hari itu, rumah susun kawasan Gandhi Vihar di daerah Tarapur, Delhi mendadak ramai dengan warga yang mempertanyakan apa yang terjadi. Sekitar pukul 10:30 malam hari, terdengar suara ledakan yang mengguncang gedung, terutama penghuni lantai 4 yang mana itu merupakan lantai rumah Ramkes. Setelah ledakan tersebut, beberapa penghuni pun langsung keluar. Awalnya mereka mengira ledakan itu berasal dari petasan, tetapi setelah melihat kepulan asap di langit, mereka langsung menuruni rumah susun itu untuk menyelamatkan diri. Mereka mengira adanya penghuni yang lalai yang menyebabkan tabung gas yang bocor atau kompor yang lupa dimatikan.
Tanpa mereka ketahui, beberapa menit sebelumnya terdapat 3 orang yang menyebabkan kejadian tersebut secara sengaja. Beberapa jam sebelum kejadian, Amrita memasuki rumah susun itu. Di sana dia melihat Ramkesh dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu membaca buku. Amrita pun juga melakukan aktivitasnya. Namun ketika hari mulai malam, Amrita yang melihat Ramkesh di ruang tamu, dia pun pergi ke arah dapur dan sedikit membuka gas. Tak lama dari itu, sekitar pukul 21:20 malam hari, Sumit dan juga Sandep memasuki rumah Ramkesh. Secara sengaja Amrita tak mengunci pintunya. Melihat itu, Ramkesh tersentak ketika di depan matanya terdapat 2 pria tak dikenal. Dan secara tiba-tiba, Sumit mencekik Ramkesh dibantu dengan Sandep yang menahan tubuh Ramkesh agar tak bergerak. Ramkesh sempat melawan, tetapi tenaga yang dia punya tak sebanding untuk melawan 2 pria sekaligus. Pada akhirnya, dalam cekikan tersebut, Ramkesh pun tewas di tangan Sumit. Setelah melihat tak ada lagi denyut nadi yang tersisa, Amrita, Sumit dan juga Sandep secara bersama-sama mengangkat tubuh Ramkesh ke tengah ruangan. Amrita juga bergegas mengambil harddisk yang sebelumnya dia cari dengan membiarkan posisi laptop tetap menyala. Dan setelah ruangan rumah itu sudah dipenuhi dengan gas, dengan sengaja mereka mendekati pipa tabung tersebut di samping kepala Ramkesh. Lalu mereka menyalakan korek api dan melemparkan kepada Ramkesh yang sudah terkapar. Selesainya aksi tersebut, mereka langsung keluar dari gedung, berjalan ke arah ujung gang, lalu menghilang. Dan disinilah mereka meninggalkan jejak yang membuat kepolisian dan juga tim forensik menghabiskan banyak waktu untuk kasus ini. Beberapa menit setelah gas memenuhi ruangan, saat itu juga api langsung merambat ke pipa gas dan ledakan besar pun terjadi. Dan pada detik itulah penghuni rumah susun langsung keluar dari rumah mereka masing-masing. Salah satu warga menghubungi pemadam kebakaran. Setelah kebakaran tersebut ditangani oleh pemadam, disusul oleh polisi dan tim forensik yang datang. Setelah itu polisi langsung segera mencari sumber ledakan itu. Dan mereka menemukan satu rumah yang mana rumah tersebut milik Ramkesh Mena. Saat polisi memasuki rumah itu, hampir seluruh ruangan sudah terbakar. Tak hanya menghabiskan barang-barang rumahnya, tetapi juga menghabiskan bukti-bukti yang ada. Tim forensik langsung menyusuri ruangan. Mereka menemukan adanya tabung gas yang meledak. Saat itu, mereka tidak menemukan adanya penyebab kebakaran yang disengaja. Namun seperti biasanya, polisi di India tetap memastikan melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar. Mereka melihat rekaman CCTV di hari itu. Saat itu mereka menemukan ada satu perempuan dan disusul dengan 2 laki-laki yang memasuki rumah Ramkesh. Dan mereka keluar secara bersamaan sebelum ledakan terjadi. Lalu penghuni rusun lainnya menjelaskan kalau perempuan tersebut adalah Amrita yang memang menyewa kamar di rumah Ramkesh. Namun mereka tidak mengenali 2 pria lainnya. Polisi langsung memundurkan rekaman beberapa hari sebelumnya, tepatnya di tanggal 4 Oktober 2025. Mereka juga menemukan ketiga orang tersebut dengan muka yang ditutupi masker. Hal itu seketika membuat polisi semakin curiga. Malam itu cuaca Delhi tidak dingin. Menurut polisi, tak ada alasan untuk memakai penutup wajah. Karena adanya kecurigaan, tim forensik kembali memastikan lokasi ledakan. Dan saat itu mereka baru menemukan adanya pintu rumah Ramkesh yang terkunci dari dalam. Ahli forensik menjelaskan jenis kunci yang digunakan tidak dapat digunakan untuk mengunci pintu dari luar. Sedangkan menurut tim forensik, melihat waktu kematian Ramkesh sedikit kemungkinan jika dia mengunci dari dalam. Karena di dalam waktu yang bersamaan, walaupun kondisi jasad Ramkesh sudah parah, mereka baru menemukan adanya kemungkinan tewasnya Ramkesh sebelum ledakan. Melalui potongan tulang yang ditemukan, diduga Ramkesh sempat mengalami cekikan sebelum kebakaran terjadi. Semua tim berusaha memecahkan kasus ini. Polisi menetapkan Amrita sebagai terduga, karena setelah kejadian pun dia tak pernah lagi terlihat di rusun tersebut. Hal itu membuat polisi semakin curiga. Melalui data telepon dan beberapa macam rekaman CCTV, polisi mengira kalau Amrita sudah berada di Moradabad.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2025. Saat itu di pagi hari, polisi berhasil menangkap Amrita di Moradabad. Awalnya Amrita mengaku tak terlibat dan tak mengenal Ramkes. Tetapi setelah didesak dalam interogasi yang panjang, dia pun langsung buka suara. Kala itu dia mengaku kalau dia mengenal Ramkes dan menyewa salah satu kamar di rumahnya. Amrita juga menjelaskan di malam kejadian dia sempat berbincang dengan Ramkes di rumah tersebut dan pergi bersama Sumit dan Samdet yang juga berada di lokasi. Mendengar pengakuan itu, walaupun terasa tak meyakinkan, tetapi polisi belum memiliki bukti yang kuat. Dan pada tanggal 21 Oktober 2025, polisi berhasil menangkap Sumit di kota yang sama. Disusul dengan Sandep pada tanggal 23 Oktober 2025. Dia juga tertangkap. Keduanya langsung menjadi terdakwa karena adanya kecurigaan polisi melalui rekaman CCTV. Singkat cerita, untuk kesekian kalinya, tim forensik kembali mendatangi lokasi kejadian. Kala itu mereka fokus pada teka-teki terkait kunci pintu. Di rusun tersebut, pintu itu terbuat dari besi berjeruji yang tebal. Di bagian dalamnya ada jaring, yang mana di balik jaring itulah terdapat pengait yang dapat digeser untuk mengunci dari dalam. Beberapa menit berlalu, mereka masih berkutik dengan senter dan pintu tersebut. Dan sampai pada akhirnya, mereka menemukan lubang kecil di dekat jaring pintu. Sekilas, lubang itu tampak biasa. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, lubang itu dipotong dengan cara sengaja. Lalu potongan tersebut dirapikan kembali. Di saat itu juga, Amrita, Sumit, dan Sandep diminta datang ke lokasi. Polisi meminta ketiganya mencoba melakukan kunci dari luar melalui lubang tersebut. Ketika Sumit mencoba, jarinya terlalu besar untuk ukuran lubang tersebut. Disusul Sandep dengan hasil yang sama. Dan ketika Amrita mencoba, tubuhnya mulai dingin. Mau tak mau dia mencoba dan dia berhasil menggeser pengait pintu itu dari luar melalui lubang tersebut. Setelah interogasi berlanjut, akhirnya mereka mengakui segala perbuatannya. Amrita menangis, sedangkan Sumit dan Sandep hanya menundukkan kepalanya. Ketika itu juga Amrita menjelaskan alasan dia mengeksekusi Ramkes, dan polisi pun langsung menyita harddisk yang dia cari. Setelah diperiksa lebih dalam, kedua orang tua Amrita sudah memutuskan hubungan dengan Amrita sejak bulan Juli tahun 2024. Dan baru diketahui, Amrita mempunyai ketertarikan kuat pada serial kejahatan atau crime web series. Menurut polisi, dengan rencananya yang cukup rapi, dia mempelajari pola-pola kejahatan dari serial tersebut dan menggunakan pengetahuan forensik akademiknya untuk merencanakan pengeksekusian itu. Sedangkan menurut polisi, Sumit juga sengaja memilih rencana eksekusi melalui tabung gas karena latar belakang pekerjaannya sebagai distributor LPG yang membuat dia tahu persis cara kerja pipa gas. Ditambah dengan adanya Sandep yang membantu Sumit melawan Ramkes dengan cekikannya. Saat ini Amrita, Sumit, dan Sandep belum dijatuhi vonis, namun mereka telah dikenai sejumlah pasal yang cukup berat, termasuk pasal 302 IPC berupa pengeksekusian berencana. Lalu juga ada pasal 120B yang merupakan konspirasi kriminal, dan yang terakhir pasal 201 yaitu menghilangkan bukti. Dengan pasal-pasal tersebut kemungkinan mereka berpotensi menerima hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Penyelidikan kepolisian membuka sisi gelap dari manusia yang tak disangka. Amrita, mahasiswi forensik yang seharusnya menggunakan ilmu untuk mengungkapkan kebenaran, justru memakai pengetahuannya untuk menyusun skenario kematian seseorang. Lalu juga ada Sumit, mantan kekasih yang telah dibutakan oleh emosi. Dan yang terakhir, Sandep yang sukarela membantu kejahatan tersebut. Kasus ini meninggalkan luka yang cukup dalam pada pihak keluarga Ramkes. Pria pendiam yang hanya ingin mengejar mimpinya harus kehilangan nyawa dengan cara yang paling tragis. Orang tuanya yang setiap hari menunggunya untuk lulus ujian UPSC, kini mereka hanya bisa menunggu vonis untuk para pelaku. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan semoga keadilan dapat ditegakkan untuk keluarga korban. Dan untuk korban sendiri, semoga beliau dapat tenang di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.